Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Uni Caca dari PT Pelni Cabang Sorong. Pada kesempatan ini saya telah bersama dengan Bapak Martin Herianto selaku Kepala Cabang PT Pelni Sorong. Selamat siang Bapak. Siang. Baik Bapak, pada kesempatan ini Bapak saya ingin bertanya beberapa hal yang sering ditanyakan masyarakat ke kantor kita. Nah, yang pertama itu mengenai isu yang beredar. Ada isu yang beredar bahwa kapal Pelni ini siap untuk beroperasi seperti semestinya atau seperti biasanya, Bapak. Nah, bagaimana penjelasannya itu, Bapak? Oke, terima kasih. Selamat siang. Bersama ini saya mencoba untuk menyampaikan dan membawa garis bawahi surat edaran dari Bapak Wali Kota Sorong tanggal 9 April. Dalam arahan dan surat tersebut disampaikan bahwa kapal Pelni 1 dipersilahkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat kebutuhan masyarakat dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Kedua, kapal Pelni dipersilakan untuk memuat penumpang, tetapi tidak diizinkan menurunkan penumpang. Ya. Jadi sehingga karena kebijakan tersebut, maka operasi Pelni pun juga mengikuti aturan tersebut. Terima kasih. Nah, kira-kira kapan kapal Pelni mulai beroperasi atau mulai memuat penumpang dari Pelabuhan Sorong ke pelabuhan tujuan, Bapak? Insya Allah nanti kapal Pelni akan kembali beroperasi memuat penumpang itu pada tanggal 16 April dengan KM Ciremai. Oke, nah untuk memuat penumpang kembali, kapal-kapal apa saja yang telah bersedia untuk mengangkut penumpang dari Pelabuhan Sorong ke pelabuhan tujuan, Bapak? Dan pelabuhan tujuan mana saja yang bisa disinggahi oleh kapal Pelni, begitu? Dikarenakan adanya tanggap darurat COVID-19 ini, maka jumlah kapal yang beroperasi ke dan dari Sorong pun berkurang. Yang biasanya 9, sekarang cuma tinggal 3 yang efektif. Adapun kapal-kapal yang akan berangkat dari Sorong itu sebagian besar itu adalah menuju ke arah barat. Untuk Ciremai itu akan ke Namlea, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Dan 2 kapal lainnya kurang lebih juga sama. Baik Bapak, jadi bisa disimpulkan bahwa di tanggal 16 masyarakat sudah bisa mengakses kapal atau sudah bisa membeli tiket. Nah, kalau boleh tahu Bapak, pembelian tiket seperti biasa di travel, di online dan di kantor atau bagaimana Bapak? Oke, untuk sementara ini pembelian tiket di travel dan di online kita tutup dulu. Jadi kita arahkan supaya pembelian tiket itu langsung ke loket Pelni agar kita gampang mudah untuk memonitornya. Baik Bapak. Nah, jadi kesimpulannya itu masyarakat bisa membeli tiket di kantor Pelni dengan datang sendiri. Nah, kira-kira apakah ada persyaratan tertentu untuk pembelian tiket terkait dari pandemik yang terjadi? Bagaimana Bapak? Syarat-syarat itu adalah syarat tambahan saja sebenarnya, karena syarat bahwa penumpang calon pembeli harus menunjukkan KTP itu kan sudah kita terapkan dari awal sebelum adanya pandemik ini. Sementara tambahannya adalah bahwa satu, penumpang yang membeli tiket terutama yang di atas berusia 60 tahun itu harus menunjukkan surat keterangan berbadan sehat. Ya. Di samping juga mereka juga menunjukkan KTP dari untuk KTP untuk penumpang dengan pelabuhan tujuan tertentu. Ya, jadi misalnya karena ada beberapa daerah itu sekarang masih menerapkan kebijakan bahwa penumpang yang turun harus memiliki KTP pada pelabuhan tersebut, gitu, daerah tersebut. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah jika penumpang atau masyarakat sudah membeli tiket dan terlanjur membeli tiket, penumpang tersebut ingin membatalkan dengan alasan tidak enak badan atau mengurungkan niat untuk berangkat ke pelabuhan tujuan. Nah, itu bagaimana mekanismenya, Bapak? Untuk saat ini ada arahan dari manajemen bahwa penumpang yang sudah terlanjur membeli kemudian membatalkan karena sehubungan dengan kondisi fiksi yang tidak memungkinkan atau ada syarat
yang menurut instansi terkait itu diragukan kondisinya, maka kita bisa membatalkan 100% tiket tersebut, pengembaliannya dengan syarat dan ketentuan bahwa penumpang yang mengembalikan itu harus menunjukkan KTP dan tiket yang dia sudah beli gitu ya. Dan pembatalan langsung ke loket. Ini ada pertanyaan dari masyarakat juga yang menanyakan bagaimana tindakan preventif dari PT Pelni sendiri selaku operator dalam memutus rantai penyebaran virus dari COVID-19 ini Bapak, atau virus corona ini. Di Pelni sudah ada protap untuk penanggulangan masalah ini, penyebaran virus ini. Jadi kami sudah juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder yang ada di cabang Sorong sini, bahwa dengan pihak KSOP, dengan teman-teman dari KKP dan teman-teman dari Rindu serta teman-teman stakeholder lainnya. Jadi nanti penumpang yang turun itu, bahwa penumpang yang turun itu nanti akan melakukan pemeriksaan kesehatan, meliputi mungkin pengecekan temperatur tubuh dan sebagainya. Kemudian ketika masuk dalam terminal pun juga nanti akan dicek dengan penyemprotan disinfektan. Kemudian penumpang yang naik ini kami haruskan wajib untuk menggunakan masker. Karena itu salah satu bagian dari pencegahan kita awal, pencegahan kita. Nanti di kapal pun juga akan dilakukan pengecekan juga dengan menggunakan termogan yang dilakukan oleh pihak kapal, dan pengaturan tempat tidur itu pun juga untuk menjaga social distancingnya kita kasih jarak. Jadi maka penjualan tiket nanti tidak semuanya hanya 50% yang kita layani dari seat yang ada, dan adanya penyiapan hand sanitizer di kapal. Demikian. Nah ini terakhir Bapak, pertanyaan yang kerap sekali ditanyakan ke kantor oleh masyarakat tentang kapan port atau pelabuhan tujuan untuk daerah timur dibuka Bapak. Untuk yang pertanyaan tersebut, kami semua bergantung pada kebijakan dari pemerintah daerah tersebut. Demikian. Saya rasa sekian untuk beberapa pertanyaan tadi, saya rasa sudah terjawab ya Bapak ya. Jadi penumpang bisa atau masyarakat bisa akses pembelian tiket langsung ke kantor Pelni. Ada pesan-pesan untuk masyarakat atau untuk penumpang seperti apa Bapak? Kami hanya ingin mengulangi aja kembali bahwa kami berharap dimohon dengan kesadarannya agar penumpang yang terpaksa harus berangkat dengan kapal kami itu menggunakan masker. Sekali lagi mohon dengan memakai masker, dan juga kami juga meneruskan himbauan dari pemerintah untuk menahan diri supaya tidak mudik dulu lah ya, jadi supaya tidak mudik dulu, karena untuk kita mencoba membatasi ruang gerak dari penyebaran virus ini. Demikian, terima kasih. Baik, saya rasa cukup Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga sehat selalu. Saya Uni Caca pamit. Terima kasih.